Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada sedikit kendala ya, tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan lagi terkait dengan tanggap darurat saat terjadinya gunung meletus. Tadi sudah kita membahas di part pertama bahwa tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Nah, ini saya tekankan lagi, silakan dari teman-teman mencari alasannya kenapa tidak boleh kita berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang kemudian yang kedua, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan Gunung Merapi. Kemudian menggunakan kacamata pelindung, jangan memakai lensa kontak. eh, Kenapa pada pada warga atau korban bencana itu kalau ada yang menggunakan lensa kontak mata, kita harus menyarankan atau memberikan edukasi untuk melepasnya karena kalau saat terjadi debu yang masuk ke dalam mata akan menyebabkan iritasi. Pada saat terjadinya itu kita refleksnya akan bahasa Jawanya itu mengucak ya. Mengucak mata itu akan memberikan kerusakan pada jaringan mata. Kemudian yang berikutnya gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Jadi untuk menghindari dari debu, abu vulkaniknya masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian kenakan pakaian tertutup untuk melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan menggunakan topi. Dan di sini untuk gambaran yang tadi, untuk poin yang tadi kita sudah jelaskan bahwa kita menggunakan masker, kita siapkan baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Kemudian, di tempat terbuka itu lindungi diri dari abu dan letusan gunung. Ini untuk, gambar yang ini ini bahwa untuk imbas dari gunung berapi itu banyak ya, ada yang dari abunya, ini untuk larva pijarnya, ini juga bisa dari laharnya. Jadi banyak banyak, banyak yang ditimbulkan atau banyak kerusakan ditimbulkan dari letusan gunung berapi. Kemudian ini yang tadi jangan menggunakan softland, kemudian hindari daerah rawan bencana seperti lereng dan gunung ya, tadi tinggal dicari untuk, penjelasan atau alasannya. Nah, pada saat pasca bencana gunung meletus, ini kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang untuk jangka panjangnya yaitu membangun kembali perekonomian lokal. Ini karena kalau sudah terkena imbas dari gunung meletus, itu banyak yang lumpuh atau banyak terjadi kerusakan baik secara infrastruktur maupun terkait dengan kerusakan yang lainnya. Di sini untuk yang berikutnya ada perbaikan sarana dan prasarana. Kalau ada hujan abu vulkanik biasanya jalan-jalan akan tertutup, daun-daun atau pekarangan atau hutan atau pepohonan itu akan tertutup oleh abu vulkanik. Nah, yang perlu kita bersihkan atau perbaiki terkait dengan cara prasarana adalah jalannya dulu atau aksesnya. Karena kalau aksesnya sudah bisa dilalui, otomatis untuk bantuan-bantuan yang lain akan bisa sampai ke tempat pengungsian. Yang berikutnya perbaikan dan pelestarian lingkungan yang tadi saya jelaskan bahwa beba tidak beberapa sih memang untuk dampaknya itu terkait dengan lingkungan. Jadi perkebunan, hutan-hutan, pohon-pohon itu akan, terkena dampak yang serius dari letusan gunung berapi. Ya, yang terakhir adalah mengurangi risiko bencana, yaitu kita selalu waspada, untuk, selalu waspada terkait dengan bencana letusan gunung berapi berikutnya atau selalu waspada dengan risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh gunung meletus, yaitu tidak selalu, dari awan panas. Kalau pada saat, di tempat pengungsian tidak menggunakan masker, itu juga dapat menyebabkan risiko bencana lain seperti gangguan saluran pernafasan. Nah, ini beberapa contoh, tindakan setelah gunung berapi. Ini terkait dengan, eee sarana prasarana, yaitu mobilnya tertutup oleh debu vulkanik sehingga hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin, karena ada beberapa debu yang masuk dalam mesin, jadi akan merusak mesinnya. Kemudian jauhi wilayah yang terkena, jadi
kalau bisa jangan mengikuti arah dari, abu vulkaniknya, tapi kita berlawanan sehingga tidak banyak menghirup, apa namanya, debu vulkanik. Kemudian kalau sudah aman, tidak terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, kita bisa membersihkan, debu vulkanik di atap-atap rumah dan membersihkan rumah. Nah, di sini tadi sudah, ini sebagai gambaran lagi aja yang lain. Nah, di sini nih yang terakhir yaitu, jika memungkinkan bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, dan, mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi pada saat kita mengevakuasi diri sendiri, itu jangan terlalu mementingkan ego, kalau kita bisa menolong orang lain, kenapa kita tidak sekalian menolong orang lain. Nah, orang lainnya ini adalah, orang-orang memiliki disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau lansia. Kita juga bantu karena mereka juga, eee, perlu diselamatkan. Nah, di sini untuk peran surveillance bencana, itu harus penilaian secara cepat, jadi kita harus tahu bahwa ini terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, makanya kita harus lakukan penilaian secara cepat. Kemudian penilaian secara lanjutan, jadi kita sudah tahu untuk peningkatan, nah langkah selanjutnya apa? Yaitu kita harus mengevakuasi dari masyarakat. Kemudian ada respon segera, kalau sudah terjadinya letusan, kita harus masuk dalam fase apa namanya, tanggap darurat tadi. Kita harus aktifkan, apa namanya, alarm tanggap darurat, kemudian respon terencana. Jadi harus rencanakan mengevakuasinya ke arah mana, kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan. Nah, itu responnya terencana, jangan mengevakuasi tanpa rencana, malah nanti akan memberikan efek yang tidak baik. Ini untuk penilaian secara cepat dan penilaian lanjutan. Yang pertama, pertimbangkan keadaan geografis, kemudian penilaian keadaan cuaca, penilaian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, perkiraan jumlah korban yang terkena. Nah, untuk perkiraan jumlah korban yang terkena ini kita bisa lihat dari eh, kelompok-kelompok atau desa-desa yang ada di sekitar gunung berapi tersebut dengan jumlah berapa kepala keluarga dan berapa jumlah masyarakat di situ. Kemudian cari informasi lain yang diperlukan seperti jalur evakuasi, tempat titik kumpul, kita harus tahu yang benar-benar aman. Kemudian perkirakan kelanjutan akibat hazard yang terjadi. Nah, yang untuk penelitian lanjutan, buat data korban yang meninggal. Jadi kalau ada korban meninggal, kita harus data siapa sesuai dengan identitas pasiennya. Kemudian buat data perkiraan jumlah korban akibat bencana, kayak tadi bisa dilihat dari jumlah setiap warganya. Buat pelayanan yang memang harus diutamakan, kalau memang banyak korban yang cedera, kita bisa membuat, rumah sakit lapangan, kemudian buat perkiraan tenda atau penampungan yang dapat disediakan. Jadi buat tendanya juga jauh dari titik pusat bencana. Kemudian antisipasi jumlah korban yang harus dievakuasi, ada yang terakhir adalah antisipasi terhadap kemungkinan ancaman atau hasrat yang masih berlangsung atau akan terjadi. Jadi kita bisa prediksi bahwa, keadaan atau kemungkinan ancaman apa yang masih bisa terjadi dari, letusan gunung berapi di daerah tersebut. Untuk respon segeranya, kita harus siapkan air, yaitu persediaan air bersih yang cukup, kemudian ada tenda, ada makanan, ada sanitasi, kemudian ada kendalikan penyakit infeksi, ini yang sering muncul, yaitu ada kolera, malaria, influenza, tipes, dan hepatitis, jauhkan material yang berbahaya dari para pengungsi. Untuk respon terencana yaitu membentuk organisasi dan selalu berkoordinasi dan melakukan mobilisasi sumber daya manusia yang ada, itu bisa menggunakan volunteers, NGOs, kemudian warga setempat itu juga kita harus libatkan. Kemudian perencanaan segera sarana dan logistik seperti fasilitas medik, suplai makanan, kendaraan, ambulan, kemudian air dan alat-alat pembersih, kemudian sistem komunikasi, ada informasi, koordinasi, dan sistem operasional. Di dalam sistem komunikasi, kita harus satu arah. Jadi jangan banyak yang ingin mengatur, tapi biasakan untuk satu koordinasi. Jadi biarkan kalau di daerah berarti kita berpusat pada, kalau di kabupaten berarti kita untuk kepala BPBD-nya atau yang bertanggung jawab adalah bupatinya. Jadi kita selalu berkoordinasi atau selalu mengikuti instruksi dari, yang pusat. Pusatnya di sini adalah bupati atau kepala BPBD-nya pada saat terjadinya bencana. Kemudian rencanakan operasional pengelolaan bencana.
Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bencana alam gunung berapi. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan lewat forum. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.